Selamat datang teman-teman semua di acara podcast Gear Up yang kedua. Sekarang kita ada kedatangan ini nih bintang tamu yang cukup keren, masih muda tapi sudah jabatannya keren banget. Namanya Mas Rangga Wiseno. Dia adalah seorang Chief Product di Dana. Pasti teman-teman semuanya udah tahu Dana itu apa. Saya sendiri sering pakai, ya kan, karena banyak promonya. Mungkin habis ini tanya Mas Rangga kok promonya kurang banyak sekarang. Ya, tapi mungkin sebelum kita mulai nih, Mas Rangga, saya minta tolong teman-teman yang nonton podcast ini supaya jangan lupa ya klik subscribe, dan kalau ada lonceng itu juga di bawah YouTube ini nanti tolong diklik supaya nanti kalau ada upload podcast selanjutnya kalian semua bisa ikutin ya gitu. Oke deh Mas Rangga, kita langsung mulai aja nih ya. Supaya ini Mas Rangga nih hebat bener nih, masih muda udah jadi Chief Product di Dana ya. Boleh ceritain nggak nih gimana nih dulu lulus dari mana, jadi orang-orang tahu nih, oh mau jadi Chief Product mesti kuliah di mana, terusnya di mana ya, tolong ceritain deh ya. Siap kok. Jadi dulu tuh gue lulus dari BINUS S1 tahun 2009 gitu ya. Abis lulus tuh, dulu gue spesialisasinya di ERP product. Jadi buat teman-teman yang tahu kayak Oracle, SAP, gue sempat kerja di salah satu perusahaan pembiayaan under Astra lah, gitu ya. Terus gue ngerasa sebagai konsultan lah waktu itu untuk ERP produknya. Dan gue ngerasa kayak mungkin nggak cocok jiwanya untuk kerja di corporate, dan I felt kayak less challenge gitu ya. Akhirnya waktu gue ambil S2 itu ketemu sama temen gue, dia mau bikin perusahaan gitu ya, untuk agensi, kerjaannya tuh palu gada, apa lu mau gue ada gitu kan. Keren amat ya. Nah itu akhirnya gue join. Kita banyak eksperimen di situ. Waktu itu gue join sebagai engineer iya, sebagai desainer iya, sebagai yang nge-manage project iya, bahkan yang kadang-kadang pitching juga gitu ya. Jadi gue dapat melihat nggak cuma life cycle dari sisi pembuatan software aja, tapi dari gimana sih orang pitch dan ide itu muncul, itu mulai kebuka sedikit demi sedikit di situ dan mulai berkreasi di situ. Kita sempat bikin kayak waktu zaman-zamannya ada BBM, Line, Kakao gitu ya, waktu masih hot, kita bikin aplikasi chat gitu ya. Kita coba eksperimen dengan chat. Dulu kita juga sempat bikin video streaming, ada namanya Digital Buana dulu gitu ya. Terus abis dari situ, I think I have some difference lah intinya. And then I leave ke Ice House. Ice House itu dulu kalau Tezar pernah dengar Yahoo Indonesia, jadi Yahoo Indonesia itu kan dia awalnya Koprol. Koprol itu OG-nya startup di Indo lah. Waktu zaman-zamannya dulu. Mulai kan dari Koprol, pertama kali yang diakuisisi sama entitas luar atau Yahoo Indonesia. Atau Yahoo gitu, terus jadi Yahoo Indonesia. Nah, Yahoo Indonesia, Marissa Mayer datang, di-cut, founder-foundernya bikin Ice House. The thing that I'm interested, kenapa ke Ice House, waktu itu gue ngelihat, gue udah coba, so I have a team gitu ya, 20-30, I want to try everything once, gitu. Makanya gue coba jalanin jadi engineer, gue coba jalanin jadi designer, gue coba jalanin jadi PM, bahkan gue coba jalanin jadi semi-semi pre-sales gitu ya, pitching and then getting clients on board and sell the IDs. Tapi 30-40 itu gue mau at least nemuin satu hal yang gue mau fokusin, and I need to be very expert on that gitu ya. Nah, di tipping point ini antara Digital Buana sampai balik lagi ke Ice House, gue ngerasa kayak, gue ada nyobain banyak hal, cuman gue belum ngelihat best practice-nya gimana sih, gitu. And I believe waktu dulu tuh zaman-zaman belum ada agile masih sedikit lah yang ngomong gitu ya. Yahoo Indonesia ataupun Ice House sudah implementasi agile dari awal gitu. Terus
I joined there gitu ya sebagai PM awal-awal, but then my boss, the CEO, pengen ngebuat sebuah divisi baru, which is we call it architect gitu ya. Sebenarnya namanya solution architect, tapi kerjaannya itu lebih ke arah there's a client gitu ya. Dan Ice House itu bisnis modelnya kayak kita bikinin mobile apps untuk either itu local companies gitu ya, kayak Gojek, kita pernah bikin GoBox-nya gitu ya, sama GoTix, terus Matahari Mall kita bikin mobile apps-nya juga, sampai kayak corporate kayak BTPN, BCA, Bluebird itu My Bluebird-nya juga House yang buat. Nah, they always start with IDs gitu, dan terkadang clients itu nggak tahu apa yang mereka mau gitu. So my job is to clarify that by bringing customer lens gitu ya. Oh, dari sisi riset sebenarnya this is what people expect from mobile apps. Dari sisi riset ini sebenarnya pain points yang dialamin sekarang. Terus we bring up the IDs, kita bawa konsepnya, we pitch, dan baru dari situ nanti prosesnya dimulai gitu ya, mulai dari delivery sprint sampai akhirnya rilis dan lain-lain. Tapi saya ada di awalnya gitu, which is sebenarnya in a way we are the representative of the product gitu ya dari sisi klien. Dan di awal 2018 Pak Vince came in gitu ya. Pak Vince is our CEO from Dana. He told me this very big dream. Dream gitu ya. The thing what I like about Dana itu, Pak Vince basically just tell me two things gitu ya. Rangga, kalau lu pengen solve teknologi di Indonesia, if you want to create a growing ecosystem of digital economy, lu mesti solve dua hal. Apa tuh? Payment sama logistik. Kenapa? Pertama apa tadi? Payment sama logistik. Oh, payment dan logistik. Oke. Ada dua hal yang paling penting tuh, payment sama logistik. Kenapa? Lu ada payment, lu ada logistik gitu ya. Lu tambah SKU fashion jadi e-commerce. Lu ada payment, lu ada logistik, tambah SKU food jadi food delivery. Lu ada good payment, itu jadi digital, you can create lending business. Jadi dua hal ini, payment and logistic, it's an infrastructure, it's a platform, Lego block yang paling bawah, gitu kalau kita main Lego gitu ya. Dan kalau itu nggak dibenerin, gimana ekosistem di atasnya bisa bangun gitu kan? I think Silicon Valley starts growing when the PayPal mafia kan, Elon Musk and Peter Thiel start building PayPal gitu misalkan. And I'm very sold to the ID gitu ya. Terus gue join Dana sebagai head of product itu awalnya, and then start building the product from the scratch. And itu balik ke, looking back gitu ya ke tema karir yang gue punya gitu ya. I want to find at least one thing that I want to very good at. Gue udah coba jadi palu gada gitu ya. And I think I love to solve problem. Gue suka nge-solve problem nih. Dan kenapa produk? Karena gue bisa solve problemnya engineering, gue bisa ke engineering. Gue bisa kadang-kadang pindah ke desain, gue solve problemnya customer with design. Gue juga bisa ke bisnis gitu ya, solve problem with business. So the role is very dynamic karena kita berada di tengah gitu ya. And you know, since I like to solve problem, itu jadi makin banyak hal yang gue bisa belajar and also improve my thought process juga in the end gitu. Jadi kalau tadi recap, lu tuh bachelor and master dua-duanya dari BINUS gitu ya? Betul. Oke, dan dulu memang lu engineering stream banget gitu ya, master dan bachelornya? S1 engineering, S2 itu SI. Lebih banyak ke arah kayak nge-value system, terus juga you know, building the architecture, etc. Ya, mirip-mirip sih. Gue juga dulu awalnya dari engineering ya kan, apa namanya, terus akhirnya sama kayak lu gitu ya, muter-muter around the world, dari product development sampai akhirnya ke investment ya. Tapi mungkin bedanya sama-sama suka problem solving, cuma kita problem solving dari angle yang berbeda ya.
Betul. Ya, nah sekarang pertanyaan yang keduanya ini, misalnya gue itu pengalaman pribadi sih ya, pengalaman pribadi dulu sebagai engineer. Gue ingat gue nggak desain circuit ya waktu itu kan, karena dulu integrated circuit design, gue nggak desain gitu zaman dulu. Terus akhirnya dimarahin sama bos, lu punya desain tuh kebagusan, tapi akhirnya ini nggak, orang nggak butuh gitu loh, karena sebagai engineer tuh kadang-kadang kita pengen bikin yang the best of the best gitu ya, tapi kebagusan gitu loh untuk marketnya gitu kan. Nah akhirnya baru belajar lah dengan yang namanya design thinking framework, gimana kita kerjasama dengan marketing, kita kerjasama dengan segala macam gitu ya. Nah ini bagi teman-teman tuh yang tertarik di bidang produk ya, gimana tuh menurut lo nih, apa namanya nasihatnya supaya kalau atau terutama startup yang lagi mengembangkan produknya gitu, apa sih yang first step they need to do gitu kan, second stepnya terusnya seperti apa, karena semua orang pasti ngerti dengan product development cycle, mungkin juga ngerti dengan design thinking framework, cuman common pitfall-nya tuh apa gitu yang dari pengalaman lu pribadi gitu. Oke. Thank you kok. Jadi itu benar banget sih. Gue juga come up dari engineering background. Kita tuh selalu ngelihat problem, mungkin gue start dari problem aja ya. Iya. Binary, 1 atau 0, sukses atau fail. Yeah. Kalau misalkan error code segini, if else gitu ya. Jadi ujungnya itu sukses atau fail. Padahal in reality, dunia tuh nggak biner. Dunia itu 1 atau 0, relatif gitu ya. Lu bilang, misalkan, Dana bagus nggak produknya? Ya, lu tanya ke satu orang, ada yang bilang bagus, ada yang bilang relatif, ada yang bilang enggak, gitu kan. So the thought process that we use on engineering to deliver the stuff itu mungkin nggak cocok dipakai di awal, gitu. Jadi kalau gue selalu nyebutnya proses product development itu ada 3 fase. Pertama fase discovery, di mana lu muncul dengan sebuah ide, gitu ya. Sebenarnya problem dari sisi customer apa sih? Gue pasti selalu bagi jadi 3 hal. Kalau dari sisi discovery ya, customer, competition, sama capabilities. Dari sisi customer, demand-nya ada nggak sih? Dari sisi competitions, itu ada kompetisi di situ apa enggak? Gitu ya. Biasanya gue nyari hal yang, oke, kita punya capability, dan dari sisi customer ada demand-nya, tapi less competitions. Makanya Dana mulai dari money transfer gitu ya. Karena kita nggak ada anchor use case, maksudnya anchor use case itu feature yang mau nggak mau user pakai, hero use case lah, dan itu bring back users every day gitu, kayak misalkan Gojek dengan GoRide ataupun Shopee dengan e-commerce-nya gitu ya. We're not born with that luxury, so we need to find our own anchor use case. Nah kita lihat waktu itu belum ada yang dominan di money transfer. We go deep on that gitu ya, either dari mulai fitur face verification-nya mesti real time, jadi user mesti bisa. Kalau untuk transfer dia mesti ada proses upgrade akun kan, mesti KYC sebutannya. Nah itu kita mesti real time, Dana dari awal. Terus kita bikin use case-nya itu lebih banyak, mulai dari ada dana kaget sampai split bills gitu ya, patungan. Kenapa? Karena balik lagi di fase discovery itu, IDs are cheap gitu ya. Cuman seberapa tajam ide itu kita mesti bisa ngelihat sih. Jadi pertama lu mesti cek dari sisi many method out there gitu ya, mulai dari kuantitatif survei, kualitatif lu juga bisa in-depth interview, focus group, anything gitu ya. Tapi basically you need to see the demand, ya kan? Nah nanti dari sisi demand you already see from customer angle. But we also need to check dari sisi competitions-nya juga, what things that you're offering is different than others, and what is your strength versus others gitu kan. Dan dari situ, dari fase discovery biasanya masuk ke kedua itu ke fase design gitu ya. We start building potential solutions-nya. What is, misalkan gue udah punya ide nih, oke, dari framework tadi gue focusing di money transfer. How we can create the best money transfer experience in design phase gitu. Nah di situ baru kita iterations. Kenapa ngomongnya design thinking? Design thinking itu sebenarnya, designer itu super powernya adalah empathy.
Betul. Betul kan? Setuju banget. Karena itu saya belajar juga paling awal. Karena nggak ada empathy, nggak kenal customer, buat apa kita desain? Yes, betul. Karena kalau desainer, mereka kan dipaksa nih, lu bisa nggak bikin aplikasi halaman loginnya kayak gimana? Mereka mesti dipaksa untuk berpikir, dari sudut pandang customer, kira-kira apa ya yang ada di loginnya? Gue butuh login with Facebook apa enggak, ya kan? And when we're talking about that empathy, ujungnya, we're talking about the demand, balik ke belakang ke discovery, terus lu coba design, but in the end you want to create validations atau prototyping gitu ya. Jadi biasanya tim desain kita gitu ya, mereka buat desain versi 1 gitu ya, terus we run through usability test. Jadi kita invite ada misalkan 6 user gitu ya, ada yang pakai dana, ada yang nggak pakai dana. Terus kita lihat ekstrim kanan, ekstrim kirinya. Jadi ada yang misalkan udah tua banget gitu ya, ada yang masih muda banget. Jadi kita bisa dapat nih kalau misalkan yang udah bapak-bapak ngelihat desain kita ngerti apa enggak gitu ya, sama yang masih kecil. Jadi that's the two extreme four gitu ya. At least once we test it out, kita tahu in the middle-nya di mana gitu ya. At least these two spectrum bisa ngecek. Tujuannya apa? We test our assumption atau empathy yang kita build di awal gitu ya. Karena kan kita cuma ngelihat waktu kita ngedesign solutions dari sudut pandang kita nih. We always thought our ideas are great, flawless, until we talk with customer, ya kan? Nah, that kind of usability test, run it with the users, it's very good eye-opening experience, di mana kita bisa langsung lihat sebenarnya orang ngerti nggak sih, do people buy out with the ideas. Nah, baru udah kelar masuk ke delivery atau programming and then release etc. gitu ya, testing. Itu yang nanti urusan orang engineer ya. Itu terlalu detail. Mungkin kita stop di situ dulu aja. Nah, ini kan GearUp ini kan sebenarnya adalah suatu komunitas untuk aspiring entrepreneur atau entrepreneurs themselves gitu ya, yang ingin terus-menerus mengembangkan bisnisnya. Nah, dan kita punya podcast nih judulnya Startup Uncensored. Maksudnya tuh kadang-kadang orang pengen tahu kan yang ditulis yang kita di media tuh yang bagus-bagusnya aja nih, yang sukses-suksesnya aja nih. Nah, tapi sebenarnya startup founder ini yang lain-lain atau yang aspiring jadi founder sih mereka juga mau belajar dari problem-problem pernah dihadapin sama Mas Rangga nih. Nah, ceritanya misalnya kalau nih ya misal tadi lu kan ceritakan di perusahaan pernah dari startup dari yang mulai dari nol terus sampai masuk ke dana yang cukup besar ya kan, yang sekarang juga sudah salah satu terbesar di dunia payment. Nah, boleh share nggak salah satu atau satu atau dua case tadi nih? Lagi lu nggak mau develop produk, tadi kan lu bilang untuk customer-nya aja. Mungkin ambil satu case yang untuk yang benar-benar kayak tadi yang di awal, yang perusahaan masih mulai dari scratch benar ya. Kadang-kadang kan orang manpower tuh terbatas gitu ya. Lu mesti dari customer punya feedback, lu mesti dari competition punya feedback. Nah, lu jadi palu gada, lu nya bingung gitu loh. Semuanya dikerjain sendiri, managing stress segala macam. Terusnya ngomong sama CEO-nya mungkin nggak nyambung gitu. Terus ada orang marketing nggak ngerti produk. Nah, berantem kan begitu. Nah, itu gimana? Ada cerita-cerita seperti itu nggak? Dan menurut lu kalau ada kejadian seperti itu, from your previous experience, kalau misalnya boleh ngerjain sekali lagi, what will you do differently? Interesting. Mungkin gue mau bawa cerita yang paling bagus ya. Jadi dana itu from the very scratch, kan tadi gue sempat mention gitu ya, kita anchor use case-nya kita mau ke money transfer. Our playbook is simple. Do like WeChat. Kenapa? Karena partner kita BBM. WeChat kan mulai dari anchor use case-nya kan money transfer, karena mereka ya the most dominant chat applications di China, ya kan. Terus mereka support transfer P2P di chatnya. Terus people start adopting gitu ya. Jadi mulai pakai WeChat Pay untuk transfer sesamanya gitu kan, karena because it's much easier, lu udah ada social network di situ. Nah, kita mau pakai playbook yang sama nih dengan BBM gitu. Because kan we are within same group with MTech kan.
Iya. Apparently BBM is on the death spiral. Kita nyadarnya itu baru di pertengahan dari 2018 ke 2019 karena mereka churn usernya itu udah parah gitu. Kenapa? Dan ini mungkin teman-teman lain yang mesti perhatiin, kita tuh selalu monitor salah satu health metric kita ya, retention. Berapa banyak user yang pakai bulan ini, terus pakai lagi bulan depan. Gitu. Di market standar itu 30%. Kita 30% mantuman. Mantuman, oke, ya. Ya. And itu 30 days retention. Jadi setelah 30 hari retain lagi gitu kan. Karena dari situ kita bakalan lihat rata-rata orang ngerasain nggak sih value produk kita. Kalau mereka ngerasain kan mereka bakalan balik lagi, ya kan. Kalau mereka cuma melihat promo waktu bulan itu, mereka nggak bakalan balik lagi. Kan? Dan kita lihat BBM retensinya tuh turun banget gitu. Dan that's why I keep saying it's on that spiral because no matter how big the money you throw gitu ya, lo mau ada promo apapun tetap bocor halus. Kalau retentionnya nggak dibenerin gitu kan, orang pasti ambil promo cabut, ambil promo cabut. So we start Dana standalone waktu itu, aplikasi Dana. Pelajaran apa yang didapat dari situ? I wish we can, gini, to be honest, gue ngelihat we have bias, survivorship bias. Survivorship bias maksudnya apa sih? Terkadang tuh orang lebih ngedenger kayak survivors or the champions, kayak misalkan nih Jack Ma gitu ya, he is very very smart guy gitu ya, tapi kalau lu lakuin playbooknya dia belum tentu lu bisa. Iya. Gitu kan. Terus same thing lah WeChat gitu ya, kita mau coba bawa case study-nya itu ke Indo. Many people tries to do the same thing with e-commerce gitu kan. You know, you read the books from Jack Ma, you try to implement and fail in Indonesia gitu kan. I think we have many e-commerce, tapi in the end kayak top 3 atau top 4 lah yang really own the market. Kenapa? Karena we always learn from the winning stories gitu ya. Kita nggak ngelihat yang pada udah mati nih. Ada banyak yang ngelon startup, terus mereka misalkan gagal gitu. Dan gue mulai ngeliat itu. Kenapa gue bilang hal itu lebih bagus? Karena success is relative for me to be honest, tapi failure is absolute. Betul. Ya kan? Karena kalau lu ngomongin sukses ada probabilistik di mana ada momentum. Ya kan? Di sana marketnya misalkan di China it's very secluded gitu ya, diprotek oleh government, jadi nggak ada kompetitor dari luar misalkan gitu ya. Atau di sana culture-nya ya nggak kayak di Indo yang tiap orang nih antara Jakarta sama Bandung maunya beda gitu kan. Atau karena kebetulan satu suku lah ya mungkin di betul sana. Gitu kan. Dan rata-rata nggak terpisahkan oleh, you know, kalau kita kan challenging part, for example with logistik kan, lu terpisah pulau-pulau kan, buat ngirim dari sini misalkan ke Papua butuh berapa hari gitu. Nah, that kind of thing itu always need an adaptation of localizations gitu lah ya. Nah, yang gue pelajarin from this, I start to see things from failure. Contoh, dari customer yang retain, biasanya misalkan nih customer gue dari 130 retain nih bulan depan. Kalau gue tanya ke 30 itu, gue jarang dapet insight bagus. Yang gue lakuin adalah gue nanya ke 70, kenapa lu cabut? Setuju banget. Gitu. Dan itu lebih absolut. Iya, gue selalu ngomongin hal tersebut sama ke semua orang. Kita mesti nanya yang ke 70 yang keluar. Kalau yang stay ya udah seneng kan ya. Betul. Kalau yang nggak ada keluar ya kita bisa terima feedback gitu kan. Cuman mayoritas orang Indonesia itu baperan. Nah, itu dia. Karena like Bill Gates mentions the
very good source of learning is your most unhappy customer gitu. Dan Iya. yang kita lakuin sekarang. Gitu. Jadi yang gue rubah adalah mungkin kalau gue bisa balik, I will try to change the mindset gitu ya. Nggak semua yang di-implement, because kan our parents and financial itu kan juga bringing the best practice from China lah. Sedangkan our mothers gitu ya, MTech, itu coming from media and they have BBM. So if I can start going back gitu ya, I think I will try to see from different lens sih, gak cuma dari the survivors playbook gitu, tapi apa yang bisa kita coba adapt, what's the difference on the market. Luckily we survive gitu ya with Dana App, and we have implement several strategy di situ. But I think during the early days itu tough banget sih, karena we fix the plane yang lagi dropping gitu ya, sambil lagi nukik sebisa mungkin itu biar bisa jalan lagi, karena kan BBM kan turun banget kan. Turun banget ya. Makanya kita coba triangulate, kita lihat posisi kita keberapa sih di market, dan yang paling penting bukan cuma nge-anchor. Berapa nih by the way, Mas Rangga? Berapa nih posisinya di market tuh? Kalau money transfer berdasarkan market research kita ya, ini dari YouGov, kita itu di bawah di bawah bank transfer combine. Jadi dari semua aplikasi mobile banking, kita kedua gitu.